Step one, wake up early, gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, think real hard about what you wanna be. Step four, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Rasif Studio. Hari ini kita sesuai judul ya, akan membahas tentang bagaimana cara pemasangan plafon, rangka plafon, dan ada plafon PVC yang sedang kita pasang. Bagi agan-agan yang mungkin penasaran bagaimana cara pemasangannya, nanti kita akan jelaskan secara detail di sini ya. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. So life ain't easy, yo. I think there's a reason, though. Ups and downs, just like every different season, yo. Nah, ini setiap lembar plafon PVC lebarnya kurang lebih 20 cm dari produknya Golden, karena sesuai request permintaan klien kita, pengen motifnya kayak gini. Ini baru terlihat rangkanya, kita gantung ke atas, ke balok-balok atap gitu. Di atas terlihat ada itu rangka atap jaringan gitu kan. Sekarang kita sekrup, disekrup sama Mang Hikmat ya, Mang Hikmat itu. Seoi. Nah, yang paling penting dari pemasangan plafon adalah rangka harus kuat dan kokoh. Jangan pernah biarkan rangkanya pakai ukuran yang kecil. Ada tuh rangka plafon yang ukuran, kalau ukuran paling detiknya 2 kali 4 cm. Itu yang paling kecil. Kalau kita nggak pernah pakai, jadi kita lebih prefer pakai yang 4 kali 4 biar kekuatan penahan bebannya kuat gitu kan. Step one, wake up early, gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, think real hard about what you wanna be. Nah, ini lagi ada pemasangan lembaran baru dari plafon PVC. Nah, harus hati-hati nih. Kalau kita nggak hati-hati nanti bisa patah di plafon PVC-nya. Ada dipegang ya, mungkin butuh pekerja 2 orang, helper sama teknisinya buat megangin, karena harus dipegangin tuh. Setelah dipasang baru kita skrup langsung di rangka holonya. Nih kita pakai rangka holonya 4 kali 4 semua dari gantungan. Ini yang penting nih, biar nggak ada lendutan, karena kalau pakai 2 kali 4 itu nanti ada lendutan di tengah biasanya karena beban gitu kan. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Nah, itu harus disekrup tuh di bagian gap. Nah, sini ada gap. Disekrup, posisi sekrupnya harus di sana karena nanti biar langsung tertutup. Emang. Ya. Tak Mang di atas sekrup Mang. Nah, kayak gini. Sekrupnya harus pas di antara sambungan plafon PVC-nya. Kayak gitu. Barulah dia kenceng. It's a poison they ride, head full of flies, so here come the clouds, they'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Nah, kemudian pastikan jarak antar holonya nih, holo 4 kali 4-nya dengan satu lagi yang bersampingan itu harus 60 cm kan. Jangan kurang, jangan lebih. Karena kan menyesuaikan dengan profil bentangan produknya. Kayak gypsum kan itu lebarnya 1,2 kali 2,4. Jadi per 60 cm kita harus buat dudukan buat gantungin ya. Kayak ini kan nanti disekrup di sini. Nah,
Tuh. Untuk plafon gipsum juga sama, harus pakai holo yang 4x4. Lebih bagus itu daripada kita pakai holo 2x4. Karena kayak misalkan bentangan panjang pasti ada lendutan. Nah, itu tuh. Ini pasti kuat. Ini sangat kuat. Kokoh. Ini kokoh banget. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some food in you. Nah, untuk jenis holo yang kita pakai jenisnya Galvalum, ukuran 4x4, pabrikasi kalau ini ya, tebal, kuat gitu. Jadi buat nahan gipsum tuh bagus. Yang kita pasang juga sama semua gitu. Kemudian hal apa yang harus dipertimbangkan atau diperhatikan dalam pemasangan rangka plafon? Salah satunya adalah hal safety ya. Jangan pakai ketika pekerja pasang jangan lupa kaki pijakan yang dipakai minimal scaffolding lah gitu. Jangan sampai pakai steger bambu. Itu juga bisa, tapi takutnya kan dia sering pindah-pindah kayak gitu. Takutnya dia jadi longgar pakunya atau tali pengikatnya. Yang kedua adalah bahan yang harus disiapkan dengan baik. Kalau pakai penutup gipsum ya kita harus pakai bahan gipsum yang bagus, jangan pakai bahan gipsum yang abal-abal gitu. Terus kalau misalkan pakai papan semen atau disebutnya calcibod atau GRC board, itu juga harus hati-hati karena dia sambungannya susah untuk disatukan. Kayak kalau misalkan kita dempul, sambungannya pasti tetap akan terlihat retakan, lama-kelamaan pasti akan retak gitu. Nah, kalau pakai gipsum, keretakan itu gak bakal ada ya, jarang sekali. Kalau pakai rangka penutup plafon gipsum ada bekas retakan, karena kan di dalam pemasangan gipsum ketika kita finish, kita kompon atau dempul lah bahasanya gitu, itu kita pakai kain kasa buat nahan retakannya gitu kan. Sama lagi proses pemasangan, hasilnya kayak gimana nanti di lantai 1 saya lihatkan pemasangan yang sudah selesai. Ada di lantai 1 yang udah selesai pakai produk dari Golden. Kalau ini nanti ada lagi produk satu lagi yang kita pakai untuk area luar, yaitu dari Sunda PVC atau Sunda plafon yang motif kayu gitu. Kalau ini karena di ruang tengah, klien kita minta yang motifnya agak batik-batik sedikit katanya gitu, dan ini yang dipilih oleh beliau. Tips berikutnya adalah jangan lupa pilih bahan cornice atau dempul yang bagus. Biasanya kita pakai produk dari Elephant, dari A+, gitu. Itu yang menurut kami bagus dan tidak mudah cepat kering gitu. Pengaplikasiannya juga sangat mudah gitu kan. Nah, kalau tadi sedang ada pemasangan, sekarang kita lihat plafon yang sudah terpasang, plafon PVC yang sudah terpasang dan plafon gipsum yang siap kita finishing. Hasilnya kayak gimana? Nah, ini dia plafon PVC yang sudah terpasang. Motifnya berbeda dengan yang di atas. Nanti di sana kita akan berikan indirect light ya, atau hidden light warna warm white lah, sekitar 4000 atau 3000 Kelvin warnanya. Dia akan menambah kesan suasana hangat. Nah, kalau ini adalah sampingnya plafon gipsum. Ini belum kita finish nih, masih terlihat sekrup-sekrupnya. Nanti kita tinggal kompon aja atau kita dempul aja biar tidak terlihat sekrup-sekrupnya. Nah, kenapa harus kita pakai rangka 4x4 tuh kayak gini? Ini bentangannya lumayan panjang dari ujung sini ke ujung sana. Jadi bebannya kan dia sangat berat ya gitu. Jadi kita harus menyiapkan rangka yang benar-benar proper untuk menahan beban seperti ini gitu. Kalau pakai rangka yang 2x4 ditidurin biasanya kayak gitu, kalau yang lain ya itu takutnya tidak bisa menahan. Mungkin secara looks kayak gini tuh kelihatan flat aja, tapi ternyata kalau kita tarik benang atau kita ukur dengan waterpass
Ternyata di tengahnya kayak gini tuh ada lendutan gitu kan. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time is how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Sekian dulu video tentang tips pemasangan plafon gypsum dan plafon PVC. Tadi kita udah bahas masalah rangkanya, kita pakai apa, bahan penutupnya pakai apa, terus yang tadi yang sedang kita pasang pakai apa gitu. Kemudian tadi kita juga udah berbagi tips sedikit bagi agan-agan yang ingin melakukan pemasangan plafon, pemilihan bahannya kayak gimana, terus posisi rangkanya kayak gimana, itu tadi udah kita sebutkan. Oke, sekian dulu video kali ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Think real hard about what you wanna be.